Kali ini saya pegang dua unit monel baru di kita. Monel big game dari kelas yang berbeda. Ada yang harganya 2 jutaan, ada yang harganya di 1.675.000. Yang ini tapi ya. Untuk video kali ini saya bakal bahas salah satu dari unit ini. Ya, satu-satu dulu. Kalau tak bahas semua, besok saya mau tag apa lagi. Oke, mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, channel yang mungkin bisa jadi salah satu tempat buat teman-teman yang pengen cari unit dengan spesifikasi dan untuk kualitasnya itu masuk kelas sultan, tapi untuk harganya masih harga pelajar. Dan di video kali ini saya bakal bahas untuk unitnya itu salah satu dari kedua unit ini. Ya, sesuai yang ada di depan video tadi, kalau tak bahas dua, saya besok bakal bingung untuk tag yang mana dulu. Oke, saya bakal bahas untuk unit yang murah dulu. Ini yang harganya 1.675.000. Unitnya ini kemarin punya ukuran yang kecil, tapi sekarang kita readykan juga yang ukuran yang gede. Jadi untuk bagian dari power dan kualitas pastinya juga lebih baik, dan untuk bagian dari FPS pastinya juga lebih gede daripada unit yang sebelumnya. Oke, ini unitnya adalah Monel New Series, dan ini untuk unitnya adalah Monel 5000 PSI, 5500 PSI sih sebutnya, tapi saya juga agak takut sebenarnya untuk melakukan uji coba langsung, terutama di unit ini. Oke, maka dari itu saya bakal bahas untuk unit ini dulu. Tak taruh dulu untuk unitnya yang 5000 PSI. Ini untuk bagian dari ketebalan tabungnya itu lebih tebal teman-teman daripada unit Morgan Classic. Jadi Morgan Classic untuk sekarang tebal tabung monelnya itu tergeser sama unit ini. Ya, yang ini ya. Oke, saya bahas dulu untuk unit yang ini dulu. Kalau kita lihat, ini unit yang ini. Kalau kita lihat dari modelnya, unit ini persis banget sama unit yang pernah kita bahas juga di channel ini. Unitnya itu di unit monel Power Jati untuk unitnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu untuk unit monel Power Jati, ya modelnya seperti ini, plek. Cuma untuk bagian dari popornya yang berbeda. Kalau monel Power Jati dia kesannya itu kesan-kesan klasik, terutama di bagian popornya. Ya, popornya itu dia ya klasik tanpa ada tambahan warna seperti ini. Jadi untuk bagian dari modelnya benar-benar klasik, mengusung warna natural untuk bagian dari popor yang ditawarkan di monel Power Jati. Ya. Kalau unit ini beda, dia itu pakai Monel New Series untuk namanya. Dia pakai nama Monel New Series tapi yang versi gede, yang versi long untuk unitnya ya. Jadi untuk penggunaan pastinya bisa juga teman-teman andalkan untuk penggunaan big game dan untuk jangkauan yang lebih jauh untuk unit ini. Oke ya. Ini unitnya harganya 1.675.000, jadi cocok banget buat teman-teman yang butuh unit dengan ukuran dari harganya itu masuk harga-harga yang rendah, tapi untuk bagian dari spesifikasi yang ditawarkan itu termasuk spek-spek yang gede. Iya, yang gede untuk speknya ya. Oke. Kita bahas dulu untuk bagian dari spesifikasi unit ini. Tadi kita bahas di bagian modelnya yang persis kayak Power Jati, tapi perbedaan antara Power Jati dan unit ini itu adalah di bagian tracknya. Kalau unit yang di Power Jati dia itu tracknya ada di 5 ya, paling dikit di 5, kadang ada juga yang 6 untuk unit tracknya. Tapi untuk unit ini kita pastikan insya Allah ya 4 terus untuk bagian dari tracknya. Coba kita cek dulu, 1, 2, 3, 4 ya, udah nggak bisa ditarik lagi. Ini ada 4 track untuk unitnya, jadi teman-teman bisa fungsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, terutama ketika berburu nantinya. Ya, kalau kita lihat dari bagian dari modelnya, dia seukuran juga dengan unit monel Power Jati, persis banget, cuma beda di bagian popor. Ya, beda di bagian popornya. Ini kalau yang New Series yang versi agak ukuran standar, nggak panjang seperti ini, dia itu popornya itu ada juga yang model seperti ini. Ada juga yang modelnya itu veloz warna kuning kecoklatan. Untuk yang popor New Series yang sebelumnya, yang ukuran standar. Kita bahas ke larasnya saja ya. Ini untuk unitnya, bagian dari larasnya dilengkapi dengan serombong laras warna putih. Ini serombong larasnya. Ini kalau serombong larasnya itu ukuran di OD13 serombongnya. Tapi untuk bagian dari larasnya, dalemannya, dia itu pakai ukuran yang OD8. OD kecil. Ya, biasanya OD kecil juga sering kita jumpai ya untuk unit-unit penggunaan big game untuk unitnya. Ini sudah cocok banget untuk unitnya. Untuk bagian dari seumpama nanti teman-teman pengen ganti. Nah, ini pengen ganti untuk bagian dari serombong larasnya. Baik diganti dengan pipa yang seukuran ini
atau mungkin pengen dikasih sebuah stiker. Nah, stiker kayak model-model karbon ini nanti bisa dilepas untuk bagian serombongnya. Nanti bisa dibuka melalui baut yang ada di sini. Nah, ini bautnya pakai baut L, ukuran seadiknya untuk baut L tele. Untuk ukuran dari bautnya ini. Oh ya, tadi laras belum selesai ya. Ini tadi buat larasnya saya sebutkan di OD8. Ya, OD8, dan untuk bagian dari bahannya dia pakai bahan seamless untuk bahan dari larasnya. Ini untuk panjangnya kurang lebih di 70 cm kalau biasanya. Ya, di 70 cm untuk unit ini. Cocok untuk penggunaan jarak penggunaan jangkauan 60 50 60 cocok untuk unit ini. Ini untuk bagian dari alurnya dia pakai alur 12. Jadi untuk penggunaan masih belum bisa slug. Masih dianjurkan pakai mimis standar domi. Ya, paling enak di mimis domi. Kalau standar itu banyak. Ya, soalnya slug itu juga masuk mimis standar. Oke ya. Ini kalau unitnya itu bagian visirnya, visir belakangnya dia pakai visir model paten. Ini pas tengah sih untuk bagian dari cowaan tanda tengahnya ya. Pas tengah ya, bener pas tengah untuk bagian dari modelnya. Model dari visir belakangnya paten dan pas tengah untuk bagian dari cowaan V-nya. Ini jadi untuk penggunaan nggak perlu takut lagi untuk bagian dari visir itu gampang berubah seperti dia, terutama ketika digunakan ketika belusukan di dalam hutan untuk unit ini ya. Sangat sih untuk modelnya dia terkesan misterius untuk modelnya ya. Ya, sekalipun untuk serombongnya ya berbeda. Oke. Ini unitnya maaf. Ini untuk unitnya itu dia visir depannya ya seperti visir depan biasa, dan ini oh ya ini ada tambahan berupa serombong pengait. Ini serombong sekaligus pengait antara tabung dan juga popor bagian tabung dan juga larasnya untuk unit ini ya. Nah, ini ada pengaitnya sekaligus sebagai cincinnya juga. Jadi untuk penggunaan udah safety banget sih untuk bagian dari larasnya. Ini yang saya sebutkan kenapa unit ini persis banget dengan unit Monel Popor Jati. Enak kok isi. Bentar ya, tak ambilkan salah satu unitnya dulu. Nah, oke teman-teman, ini untuk unitnya. Popor Jatinya yang ini yang warna popornya kuning. Tuh. Persis kan untuk dari modelnya. Persis banget plek diplek untuk bagian dari modelnya. Kalau saya sejajarkan tuh bagian dari mesinnya juga sama ukurannya. Bagian dari ya untuk modelnya benar-benar persis di bagian model, dan juga pembedanya di bagian popor sama mungkin jumlah tracknya. Ini yang saya bilang tadi untuk unit Popor Jati kadang-kadang itu ada yang 6 ada yang 5 juga. Tuh 2 3 4 5 ya, di 5 track yang saya pegang ini. Kebetulan pesanannya Pak Gala, nggak tahu daerah mana ya, cuma ada tulisan namanya saja soalnya. Unitnya seperti ini. Dari bagian model benar-benar persis plek. Kalau unit Popor Jati pembeda di bagian popor dan juga jumlah tracknya. Taruh sini saja biar berimbang. Nah, ini unitnya. Kita fokus lagi ke bagian sini. Ini unitnya itu Monel untuk bagian dari tabungnya. Ukuran OD-nya OD27. Ya, ini ukurannya OD27 untuk unitnya. Untuk pengisian maksimal di 3500 PSI. Ini yang kepasang mano kecil. Dan untuk bagian dari ketebalan ini kurang lebih di 3 mili. Kurang 1 milian, kurang 0, sih kayaknya untuk unit ini. Ini 2,8 sampai 2,9 mili untuk bagian dari tebal tabungnya. Maka dari itu dipertimbangkan untuk bagian dari mano akhirnya kepasang untuk mano-mano yang ukuran untuk PSI-nya itu enggak segede mano-mano yang kayak di unit ini dan juga di unit Morgan Classic. Oke ya. Kita pertimbangkan untuk bagian dari manonya. Ini untuk bagian dari coupler nanti bisa dilepas. Seperti biasa, unit Monel untuk saat ini rata-rata bisa dilepas semua untuk bagian dari couplernya. Oke. Ini untuk bagian dari besi pengaitnya. Oh iya, coba cek. Oh ya, sama. Ini besi pengaitnya sama. Besi penutup depan tabung ini sama. Dia pakai pen pantek tak. Nah, ada 1 2 untuk bagian dari unit ini. Kalau yang ini dia itu pakai baut L semua, teman-teman. Ini termasuk dalam sih, tapi untuk bagian dari tempat baut L-nya untuk unit yang ini yang 5000 ya. Video selanjutnya bakal saya bahas untuk unit yang ini. Oke, nah. Tabung oke, OD27, bahan Monel, dan panjang kurang lebih ini di panjang 40 cm untuk panjang dari tabungnya. Ya, selisih 30 cm dengan penggunaan larasnya. Berarti untuk permainan unit ini sudah cocok, terutama untuk bagian dari keiritannya, tergantung dengan setelan power tapi ya. Coba kita cek untuk bagian dari iritnya. Ini angin di 1600.
satu track saja, bisa banyak-banyak. Suara kayak gini teman-teman ya. Wow. Yut. Oh, dia untuk konsumsi angin gede juga. 80 PSI untuk bagian dari konsumsi anginnya. Kencang juga berarti untuk FPS dari unitnya. Nah, saya nggak ikutin untuk video FPS ya di video kali ini, dan akurasi juga. Soalnya ya waktu juga sudah lumayan mepet. Oke ya. Ini untuk unitnya. Dari mana tadi? Tabung oke. Untuk bagian dari penguncian ya ini buat manu juga sudah oke. Coupler sudah oke, laras sudah oke, dan untuk bagian dari railnya, nah ini kalau teman-teman pengen pasang teleskop ini pakai ukuran 11 ya, rail kecil, tapi nanti tetap diperhatikan, soalnya untuk ukuran rail itu seumpama kelihatannya 11, tapi kadang-kadang nggak semua ukurannya 11. Contoh kayak Moser, saya tadi dapetin perkara kasus di Moser, ukurannya memang 11, tapi untuk bagian dari cengkraman yang di bawahnya, cengkraman bawahnya, cengkraman railnya itu dia 11 nggak masuk. Jadi untuk bagian dari pengiriman kayaknya kita agak tunda dikit, terutama untuk pengirimannya. Siapa tadi ya? Pak Sopo mau. Ya itulah. Beliau pesan teleskop standar sama untuk Moser OD32, dan ternyata pas waktu saya cek untuk bagian dari railnya agak terjadi kendala, dan mungkin harus beberapa hari dulu ya untuk bagian dari cari rail yang cocok. Soalnya rail yang ukuran itu kosong ya di sini. Sudah kosong. Jadi kita mungkin akan meredikan lagi, tapi nanti tetap saya usahakan untuk pengiriman secepatnya. Pak Sepuh ya, lali aku. Oke, ini unitnya pakai chamber patri ya. Untuk bagian dari chambernya patri atau las ya, las patri. Ya itulah ya pokoknya ya. Untuk bagian dari kokang, dia modelnya kokang putar. Putar dulu kayak gini. Nanti kalau teman-teman pengen ganti seal, dia itu kan sealnya modelnya ada di bagian sini, di bagian lontoknya. Jadi nanti bisa dibuka dulu untuk bagian dari nah, besi pengait untuk menarik balok logam besi yang ada di sini, yang ada di dalamnya. Ini bisa dilepas dulu untuk bagian dari bautnya ini. Jadi untuk penggunaan nanti tinggal lepas, putar, ditarik bisa. Untuk penggunaan terutama untuk pergantian seal. Ini buat teman-teman yang baru mulai, terutama yang punya unit-unit senapan angin model seperti ini ya. Oke. Ini untuk bagian dari setelan power, coba lepasnya dulu seberapa panjang. Main panjang juga yang masuk ini tadi. Hampir setengahnya untuk bagian dari setelan power yang masuk ini tadi. Pantesan untuk bagian dari konsumsi angin gede. Nah, ini tadi masuk segini teman-teman. Nah, segini tadi masuk. Ini yang saya tutupin pakai jari ini ya. Tadi masuk segini. Nah, pantesan untuk bagian dari konsumsi angin gede juga dia. Ini untuk setelan powernya nanti teman-teman bisa setel sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing untuk penggunaannya. Jadi untuk penggunaan seumpama powernya dirasa kegedean, nanti bisa dikurangin dengan muter untuk bagian dari setelan power. Kalau ngurangin nanti diputar ke sebelah kiri, kalau nambah nanti di sebelah kanan. Nah, ini sebuah aspek kecil yang kadang saya lupakan masuk untuk dalam video, kadang sehingga membuat pembelinya itu juga agak bingung untuk penggunaannya. Oke, ini buat bagian dari picu, dia pakai picu standar, dan untuk bagian dari penguncian popornya cuma pakai satu baut di sini. Oke ya, untuk popor dia pakai kayu mahoni. Model warnanya klasik hitam, dan untuk model dari bentuknya pun juga klasik. Oke ya, untuk unitnya ini sudah cocok banget untuk penggunaan big game, karena untuk bagian dari recoil yang ditawarkan tadi ketika saya rasakan, dan untuk konsumsi angin ini juga menjual banget untuk unitnya di penggunaan big game. Untuk jumlah tembakan kurang lebih kalau kita main di 3500 PSI sisa di 1000, itu nanti untuk kalkulasinya kurang lebih, karena itu tadi bagian dari angin pengeluarannya pakai setelan power yang ukuran sedang ke keras. Jadi dia kenanya di angin 80 PSI, dan untuk makannya itu tadi di 80 PSI. Total untuk jumlah tembakannya berarti kurang lebih di ya 15 kali tembak kalau kita pakai di penggunaan, terutama untuk ukuran-ukuran ukuran power dengan ukuran yang seperti itu tadi, yang bisa makan sampai 80 PSI. Jadi untuk penggunaan jumlah tembakan saya belum bisa merinci di bagian sini ya, soalnya beda orang beda juga untuk setelan power yang digunakan kadang-kadang. Maka dari itu sering saya sebutkan untuk jumlah tembakan kurang lebih seperti itu. Oke, ini unit murah dengan ukuran gede, dan ini untuk unitnya sudah naik soalnya
Maka dari itu mungkin sebuah pertimbangan lagi kita buatkan untuk unit yang baru. Soalnya ini dulu tuh harganya itu di 1.675.000 dan sekarang itu di 1.750.000 yang jati. Naik lumayan ya, 100 ribuan ya, hampir 100 ribu untuk naiknya. Kalau yang ini dia itu harganya di 1.675.000 launchingnya saat ini. Itu harga normal. Seumpama nanti ada promo tetap kita kabarin untuk unitnya ya. Ya, mungkin sebuah pertimbangan sehingga untuk unitnya itu diredikan untuk model yang lain terutama ya. Dari kelas yang seukuran juga. Kelasnya itu hampir sama, cuma beda di bagian track, beda di bagian warna popor. Apa nih Bu? Ya, untuk pengoperasiannya sama sih soalnya. Untuk popornya beda sih. Kalau yang di popor jati dia itu model selain popornya yang terbuat dari kayu jati, kalau yang ini kan dari mauni. Dia itu juga punya tempat tersendiri untuk bagian dari tangannya. Ini telapak tangan kita nanti bisa masuk ke sini, jadi untuk bagian cengkraman lebih keras, lebih kuat. Kalau yang ini dia itu nggak ada, soalnya untuk bagian dari modelnya dia itu ramping langsung, nggak ada bagian gelembungnya dikit kayak unit yang di model popor jati seperti ini. Oke, seperti itu tadi untuk penjelasannya. Mungkin next video bakal saya adu antara unit popor jati dan juga unit ini. Ya, kita carikan dulu lawan yang sepadan sebelum kita adu untuk bagian dari FPS dan juga akurasi, sehingga untuk penggunaan nanti biar seimbang. Hasilnya juga bisa memuaskan antara kedua unit ini. Chrono masih saya simpan, jadi untuk penggunaan FPS nanti bisa kita adu di video selanjutnya. Oke ya, cocok banget untuk penggunaan big game teman-teman, soalnya dari kedua unit ini. Cuma beda di jumlah track untuk bagian dari ukuran dan model dari popornya dan lain sebagainya. Oke, ini unitnya bakalan saya adu next video. Untuk harganya, kalau yang popor jati ini di harga 1.750.000. Kalau yang harga model new series long ini dia itu harganya di 1.675.000. Buat teman-teman yang tertarik nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Nanti bisa sekalian ditanyakan untuk stoknya, karena saya juga jarang banget upload untuk stok di postingan komunitas. Maka dari itu nanti teman-teman bisa coba cek nomor adminnya. Untuk sementara ready-nya di 20 pucuk dulu. Ya, 20 pucuk dulu untuk unit yang ini, sehingga untuk ya stok kedepannya seumpama unit ini laris, tetap kita stokkan banyak seperti unit Rainbow RX Monel gen kedua. Ini sudah ready 50 tapi sudah kirim 30 teman-teman untuk unitnya. Jadi teman-teman kalau pengen order untuk Rainbow RX Monel gen 2 untuk mungkin minggu ini saya buatnya di tanggal 23 September ya. 23 September kurang lebih sampai tanggal 25 sampai 27 itu masih ada kurang lebih untuk unitnya. Tapi ini masih prediksi saya, soalnya untuk pengiriman juga sudah membludak untuk bagian dari Rainbow Monel. Ini tadi saya total sudah akurasi di 10 lebih untuk bagian dari Rainbow Monel di hari ini saja. Kemarin sudah akurasi juga sih, cuma beberapa. Kayaknya besok sudah banyak lagi. Soalnya ini tadi saya nata di bagian belakang itu sudah ada 8. Ya, 8 antrian akurasi. Ya, semoga buat teman-teman yang pengen order Rainbow Monel nanti diberikan ya sebuah rezeki sehingga unitnya itu masih ready, masih ada buat teman-teman ya. Oke. Seperti itu tadi sedikit pengumuman juga untuk stok dari Rainbow Monel. Gen 3-nya masih banyak, Gen 2 masih banyak juga. Cuma nggak bisa menjanjikan kalau yang Gen 2. Gen 3-nya masih bisa. Oke. Segini saja, bos. Oke teman-teman, tak bonusi untuk bagian dari FPS ya. Kurang dikit soalnya buat videonya. Ada durasinya teman-teman. Kita buat video buat mempelajari algoritma YouTube juga. Jadi kita coba untuk beberapa saat itu berapa menit gitu. Maka dari itu saya tambahin aja untuk bagian dari video kali ini, bagian FPS. Ini untuk unitnya sama. New series yang versi long. Untuk Chrono sudah siap, tinggal nyalain aja. Sudah saya panasin kurang lebih 10 menitan. Ya, 10 menitan untuk pemanasannya ya. Ini saya panasin biar untuk penangkapan FPS-nya itu biar lebih mudah, bukan karena sebuah kesalahan kayak nggak ngerjain PR gitu ya. Oke, tak balik dulu untuk bagian dari kameranya. Oke teman-teman, ini untuk bagian dari chrononya itu sudah saya konekkan. Ini 673 yang ada di HP. Nanti kita pakai metode kayak kemarin ya, yang ada di HP nanti juga saya tampilkan di layar. Jadi untuk penggunaan biar lebih enak juga buat teman-teman ngeceknya. Oke, ini tak hapus dulu.
Gak silau teman-teman. Jadi untuk penggunaan HP agak susah. Delete string. Headshot ya. Ini saya nyalakan dulu untuk perekaman layar saya yang ada di HP ini. Layar atau aplikasi. Oke. 2 1. Yuk. Kita lakukan untuk bagian dari pengetesannya ya. Sekarang saya coba di bagian krononya dulu. Panas. Wah. Ini jam 12 siang. Bentar tak naikin dulu untuk bagian dari suaranya. Audio dari HP-nya. Panas teman-teman. Sebentar. Atur dulu ya. Saya juga pengen kelihatan di kamera soalnya. Oke, kita tarik dulu. Untuk mimis yang saya pakai sekarang beda. Ini di mimis Black Sniper. Saya ready lagi untuk bagian dari mimis tes kita Black Sniper. Tapi kalau penggunaan lebih saya sarankan nanti buat teman-teman pakainya di mimis yang kepala dom ya. Soalnya Black Sniper ini ada coannya samping. Coannya dikit. Oke, bismillah. 557. Bro, gak bunyi ya? Nah, 557. Itu tembakan yang pertama. Sekarang kita coba tembakan kedua. Ini untuk posisi setelan power masih sama. Belum saya kencengin. Wih, 1123 dulu. Ini buat setelan power masih sama teman-teman soalnya. Setelan power coba tak gedein ya. Kalau lumayan keras ini. Oke, segini saja ya. Kita coba lagi untuk bagian dari tesnya. Fokus ke sana, bro. Lah, ada lah. Oke, yuk. 1123. Kayaknya di sini dia turun. Tadi saya mulainya itu di angin 2800. Sekarang tinggal di angin 2600 PSI. Cek lagi. 1094 untuk FPS-nya. Oke, masuk banget untuk penggunaan big game untuk unitnya ini. Coba tembakan keempat. 1116 untuk FPS yang keempat. Coba tes lagi, berarti untuk stabilnya dia kena di 1000 teman-teman. FPS nya bagus ini untuk penggunaan di big game new series versi long. Wah, nah ini turun 1092 untuk FPS yang selanjutnya ini. Yang kelima, ini coba yang keenam ya. Bener keenam ya untuk tembakannya ya. Gak tak hafal soalnya. Ya ini keenam. 449. Ini kelihatan ya di kamera ya, 449. Coba lagi. Ini untuk angin tinggal sisa di 2000. Main irit ternyata untuk penggunaan big game. 7 1060. Rata-rata ke 60 1000-an ya untuk bagian dari FPS-nya. 1030 sih kalau kita rata-rata sementara. 8 1046 ya, dia stabil di 1000 teman-teman. Itu dari FPS nya panas. Wah, yo 9 320. Hitungannya berapa? Berarti unit ini ada ritmenya, dan ritmenya itu tergantung dengan posisi power posisi angin yang ada di dalam tabungnya teman-teman. Kalau saya lihat-lihat ini ya, tadi kita dapat satu kali tembakan itu di 500, tembakan kedua itu tadi di 400 yang ritmenya ya. Terus yang ini ketiganya dia kenanya di 300. Coba ini yang tembakannya 10 terakhir. Naik di 990. Oke, seperti itu tadi untuk FPS nya. Kita reviewkan secara dekat saja. Ini untuk HP-nya saya matikan dulu ya. Bentar di sini. Untuk HP-nya 990 ya tembakannya terakhir. Saya matikan dulu untuk bagian dari perekaman layarnya. Oke, stop. Sekarang kita review. Coba review untuk bagian dari jumlah tembakan yang ada di sini. Kemarin itu yang menjengkelkan ketika mau saya review malah keliru kehapus. Sudah bro. Itu tadi bukan FPS bro.
Oke, ini tadi nggak tahu ya, tiba-tiba ada rekaman lain. Kita review. Tembakan ke-10 dia di 990 untuk FPS-nya. Bentar. Nah, 990 ya. Coba lagi. Nih, tadi yang turunnya ritme ketiga. Ini di 1000 lagi, 1046. Tembakan ke-8-nya tadi, tembakan ke-7 1060. Tembakan ke-6 di 449. Tuh unit yang saya pegang tadi saya buat review itu berarti dia untuk seumpama ada ritmenya, hitungan ritmenya itu 21. 1092, tembakan ke-4, tembakan kelimanya 1092, tembakan ke-4 1116, tiganya 1094. Nah, 31 teman-teman untuk bagian dari penggunaan ritmenya, hitungannya tadi 31 ya, 3 on, 3 power on, 1 power yang ritme. Ini yang tembakan pertama tadi, bagus ya untuk penggunaan ya. Untuk sebenarnya di bagian power yang digunakan terutama di bagian pernya itu sama dengan unit yang ini tak matikan dulu. Nah, mati bro. Oke. Apa yang mau? Kita taruh di sini saja. Ini sebenarnya untuk unitnya itu sama untuk bagian dari speknya dengan Monel Popor Jati. Maka dari itu saya tadi agak kaget pas waktu bagian dari FPS-nya bisa tembus di 1000. Oke banget untuk unitnya berarti ini. Wow. Rata-rata 1000 ya berarti untuk FPS-nya ya, karena tadi ada 3 ritme yang di bawah 500. Ya berarti dia untuk rata-ratanya kita buat 1000. Seumpama buat rata-ratanya 1000 pas. Sekalipun tadi ada yang 1116, 1123 juga. Untuk penggunaan rata-ratanya di 1000 FPS-nya. Luar biasa. Masuk teman-teman. Untuk sisa anginnya sekarang di 1800 maaf. 1800 untuk bagian dari angin sisanya. Kalau 10 kali tembakan tadi bisa ya untuk bagian penggunaan di angin 3000. Untuk penggunaan big game 10 kali tembak dia cuma kurang di 1500 PSI. Berarti kalau untuk penggunaan big game kita buat setelan big game untuk unitnya itu kurang lebih untuk bagian dari konsumsi anginnya di 150 PSI untuk 10 kali tembakan dengan penggunaan awalnya di angin 3000. Dia juga itu unit terakhir. Ini untuk unit baru yang pertama langsung saya buat FPS ya ini. Soalnya saya juga penasaran sebenarnya. Nanti rencana ada unit Jawara Predator, unit uklik yang kalau di tulisan di kardusnya itu ada FPS 1400 atau berapa ya. Saya juga orang percaya sih. Nanti mungkin langsung bakal saya coba langsung untuk penggunaan di bagian tes FPS-nya. Uklik soalnya. Untuk penggunaan mimisnya nggak tahu ya. Kalau Jawara Predator memang saya ketahui untuk bagian dari powernya memang oke, bagus banget. Tapi untuk FPS kayaknya nggak bisa sih untuk penggunaan 1000 FPS terutama di uklik, karena kita kemarin juga coba uklik yang katanya itu untuk penggunaan FPS-nya itu bisa sampai 1000, tapi ternyata cuma 700. Mungkin nanti next video bakal saya upload untuk video dari Jawara. Oke ya. Berarti ini untuk unitnya bagus banget. Oke banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup untuk video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.